dicabut. Faros, Wita, Faros. Udah, Lemon, udah. Nggak usah kamu lagi. Aku udah. Dah. Nat. Di sana kita melihat kalau Nadine ini pergi meninggalkan tempat itu naik ojek yang ada di depan kafe tersebut. Dan pada saat keadaannya udah aman, mereka udah jauh, kita pun turun dari mobil dan kita harus membahas kasus ini sama Faros dan produser kita. Ini masalahnya kok jadi makin kemana-mana ya? Dari Ricardo Andreas, Carlos de la Bamba. Ini kita ngebantuin kasus ini aja udah ogah-ogahan gitu loh. Karena si klien kita juga ogah-ogahan untuk minta tolong sama kita. Di sini kita semua kebingungan gitu. Kenapa sih Carlos bisa nerima kasus yang kayak gini yang nggak jelas? Di sana ada satu nama baru lagi yang keluar, yaitu nama Ica. Ada perempuan lain di dalam hubungan Nadine sama Raymond ini. Dengan penjelasan gue dulu, gue bingung, gue juga kenapa ada fakta baru lagi. Jadi ada cerita nggak sama lu tentang Ica? Nggak ada tentang Ica. Dia cuma pengen menyelesaikan masalah sama Raymond, dia sampai nangis-nangis kayak gitu, dan gue nggak tahu bisa jadi kayak gini. Udah banyak banget yang disembunyiin sama klien kita. Berarti di sini si Nadine-nya benar-benar tidak niat untuk dibantu sama tim Katakan Putus. Di sini kasus udah berantakan banget dan bikin pusing banget. Mendingan sekarang Bingung. udah Mau ditutup aja udah apa kelar aja kasusnya? deh Ado gitu, cari kasus Dia yang juga lain tadi aja udah gitu. Kalau lu pengen untuk nyelesain masalah ini, udah lu aja sendiri. Gue nggak tahu Ica, tapi gue bakal cari tahu Ica itu siapa. Ya udah lu cari aja sendiri gitu loh. Oke, Ya, bukannya- gue bakal nyari sendiri bang. Ya udah cari aja sendiri. Situasinya makin panas banget, gengs. Dan akhirnya Dia bilang sama kita kalau sepertinya dia kenal dengan Raymond. Tadi kan lihat si Remo dulu. Siapa? familiar sama siapa sih Raymond? Familiar banget. Lihat di mana emangnya? Ngecek email permasalahan yang dikirim ke kita. Dari situ pun kita mendapatkan titik terang. Raymond ini pernah mengirim email ke tim Katakan Putus. Berarti dia ini juga pernah minta bantuan sama tim Katakan Putus dong? Si Raymond yang tadi ya? Si Remo yang tadi, gue yakin dia mau. Nah, mau kebetulan kan, kita bisa nyari informasi dari sini nih. Ayolah. Kita bisa untuk membantu kasus Nadine ini dari email yang dikirim oleh Raymond. Kebetulan banget kan si... Ayolah, kita bantulah. Si Raymond. Raymond juga ngirim permasalahannya. Kalau Kita emang- pura-pura aja nggak tahu. Kita akan ketemuan sama si Raymond, tapi kita tidak akan kasih tahu sama dia kalau kita pernah ketemu sama Nadine. Akhirnya kita pun langsung nyuruh dia untuk nelfon si Raymond. Karena kita juga udah buang-buang waktu banget. Kita pengen cepet-cepet kasus ini untuk selesai. Oh lo aja, oke. Kabarin cepatnya ya. Gue butuh, pokoknya kita harus sekarang dulu. Karena supaya kita bisa ngobrol lagi masalah permasalahan lo. Oke? Oke sih. Kabarin dulu sepertinya. Oke, thank you Remo. Dan setelah itu akhirnya Dio berhasil menghubungi Raymond dan Raymond bisa diajakin ketemuan pada hari itu. Dan dengan pertemuan kita dengan Raymond ini nantinya kita akan bisa untuk mencari informasi lebih dalam lagi tentang permasalahan dalam hubungan Raymond dan juga Nadine. Dan sesampainya kita di posisi di mana kita ketemu sama si Raymond. Kita pergi ke sebuah tempat yang kayak stadion gitu, gengs, bentuknya. Siapa nama cowok tadi itu? Raymond. Raymond. Gimana dianya udah di mana dia? Katanya udah duduk di epiteter atau Oke kak, ini kita benar-benar acting banget di sini. Jangan sampai kalau dianya itu Jangan sampai tahu kalau keceplosan juga, kita kenal kalau sama dianya tahu kalau kita udah ketemuan sama si Nadine. Seolah-olah Raymond ini adalah klien barunya kita dan kita belum tahu sama sekali tentang permasalahan Raymond ini seperti apa. Oke, halo Komo. Gigi. Gigi. Raymond ya, bener ya? Oke, langsung di sini aja kali ngobrolnya daripada kita pindah-pindah tempat lagi ya. Oke, sini aja daripada. Oke, dan kita pun mulai bertanya-tanya sama Raymond, kenapa dia sampai mengundang tim Katakan Putus dan ada apa dalam permasalahan dia. Lu tadinya tinggalnya di Manado, Iya kak, tapi sekarang udah pindah ke Jakarta. Jakarta ikut kedua orang tua aku. Oke, dan di Jakarta lu punya pacar namanya Ica, Ica. Terus ya. Terus si Ica ngedoain aku. Ica ini nyelingkuhin dia, gengs. dari situ si Raymond ini juga bilang sama kita tadinya dia ada di Jakarta dan dia balik ke Manado. Sebelum aku
pindah ke Jakarta, aku itu punya pacar namanya Nadine. Dan dia pengen banget balikan sama Nadine. Nah terus lu minta tolong sama tim kata kamu terus buat apa? Buat jauhin si Ica. Maksudnya gini, jadi Ica ini masih nyusulin lu pada saat lu balik ke Manado sekarang? Iya. Dan sebenarnya gue agak berat juga sih untuk ngebantuin si Raymond ini. Tapi di satu sisi lo salah lo, karena lo pada saat lo ngejalin hubungan sama Nadine, lo pacaran lagi sama Ica gitu. Iya kak, aku tahu aku salah kak. Tapi di sisi lain itu kak, kata hati itu nggak bisa bohong. Dari apa yang diceritakan oleh Raymond ini, menurut gua Raymond kena karma di sini, gengs. Udah lu nggak usah bertele-tele deh. Di sini gua udah tahu. Lu balik lagi ke Manado dan lu minta bantuan tim kata kamu terus untuk lu balik lagi sama Nadine karena lu baru aja kecewa sama Ica karena Ica udah selingkuh sama lu. Berarti lu cowok egois, Sob. Dia menyadari kalau dia ini salah banget sama Nadine. Dia jahat banget sama Nadine. Oke, lu bisa nggak untuk ketemu sama Ica? Setelah itu lu ngobrol sama dia dan lu yang minta sendiri sama dia untuk jangan pernah deketin lu lagi. Lu berani nggak untuk tegas. Kita minta tolong banget sama dia supaya dia ini menyelesaikan masalahnya dia sama Ica dan memperjelas kalau dia ini udah nggak mau banget sama Ica. Gue langsung menyuruh si Raymond ini untuk menelpon Ica pada saat itu. Oke, coba lu hubungin Ica, tanyain dia ada di mana. Dan kalau menurut gua mungkin hari ini juga lo langsung untuk ketemu sama Ica dan suruh dia untuk tidak menghubungin lu lagi dan tidak ngedeketin lu. Iya, lagi. biar kita juga bisa langsung proses. Berarti di sini kita dari tim Kata Kamu Putus sudah tahu tentang semua isi dari permasalahan hubungan Nadine sama Raymond. Bisa Cak. Oh lu lagi jalan sama saudara. Iya, gue tahu. Tapi ntar kita bisa ketemu kan? Emang kita udah tahu kalau dia emang jahat banget sama Nadine. Tapi kan di sini kita tahu ternyata Ica itu tidak punya hubungan apa-apa sama dia. Ica itu cuma mantannya dia doang yang lagi masih berusaha untuk dapetin dia lagi. Raymond mengajak Ica ini untuk ketemuan dan Ica pun langsung menyanggupi untuk ketemuan sama Raymond. Jadi gini kak, aku tadi barusan nelpon si Ica. Terus dia bilang bisa ketemuan tapi dia lagi ketemu sama saudaranya. Oke, terus berarti tapi hari ini dia bisa ketemu sama Iya, lo? tapi katanya ntar kalau udah selesai nemuin sama saudaranya, ntar dia kirim alamatnya, ntar kita yang ke situ. Tapi gue pikir daripada kita buang-buang waktu juga dan kita juga nggak tahu mau ngapain. Kita pun dari tim Kata Kamu Putus langsung mencari sebuah tempat di mana nantinya di situ si Raymond akan ketemu sama Ica dan diintai sama tim Kata Kamu Putus. Dalam perjalanan menuju ke lokasi tersebut, Tiba-tiba si Raymond ini dapat chat dari Ica. Enggak. Nih, ada alamatnya nih kak. Dia ngasih alamat Iya. ke tempat dia jalan. Ini tempat dia jalan sama saudara-saudaranya itu. Bentar. Ini dia bilang, oke, jadi maksudnya dia nggak bisa untuk ketemuan di tempat yang udah kita tentuin, tapi kalau emang lu masih pengen untuk ketemu sama dia ngasih alamat dianya lagi ada di mana sekarang gitu. Dan karena memang si Ica ini sudah memberikan di mana lokasi dia sekarang. Nggak, dia lagi ada di suatu tempat nih si Ica-nya, kita langsung nyusul di sana aja ya, lu ikutin mobil gua aja. Kita pun dari tim Kata Kamu Putus langsung menuju ke lokasi di mana ada Ica di situ. Pada saat kita udah nyampe di parkiran itu, kita ngeliat seorang cewek yang katanya namanya Ica dan dia di situ duduk sendiri, geng. Falas, monita Dio. Oke, langsung aja itu ada target yang kita Ica di sebelah kiri dari mobil yang gua, bisa langsung disiapin kamera. Oke, ya udah langsung Ica aja Falas. Gak ada keluarganya Ica di kafe itu. Dan yang kita lihat di kafe itu sepi banget, nggak banyak orang, gengs. Yaudah ini sekarang lu turun dari mobil dan lu samperin Ica dan lu kasih tahu sama Ica kalau emang lu nggak pengen lagi untuk dideketin sama Ica dan lu emang udah nggak pengen lagi untuk jadi hubungan sama Ica. Lu bisa nggak ngelakuin itu? Oke, yaudah yuk. Falas dia bakal turun nih dari mobil nih Falas monita Falas. Oke. Yuk Falas langsung diambil kamar di situ Falas. Apaan? Tapi pada saat Raymond ini mau turun, tiba-tiba Apa? Nadine. Siapa? Nadine. Itu Nadine? Iya. Kenapa ada Nadine di situ? Gue sama Komo yang pura-pura nggak tahu Nadine itu siapa, itu bukan saudaranya. Falas monita Falas.
Kok kenapa dia bisa Palos, ketemu itu sama ada Nadine? Nadine di situ, Palos. Ketemu sama Ica di sana, Palos. Langsung pakai alat penyerap suara, langsung ambil gambarnya, Palos. Mo, tadi kan si Ica bilang dia kan Ya pengen berarti di ketemu sini si sama Ica ini emang sengaja untuk mengulur waktu untuk ketemu sama lu. Dan emang dia bilang dia lagi ketemu sama keluarga, tapi sebenarnya dia mau ketemu nama Nadine di sini. Nah, maksudnya tuh apa dia ketemu sama Nadine? Lu pakai Maksudnya dulu, lu pakai dulu. Kita pengen tahu apa maksudnya dia untuk dia ketemu sama si Nadine di sini. Kita pun langsung menyiapkan kamera tersembunyi di sana dan juga memakai alat penyadap suara. Oh, jadi kamu pesennya Raymond? Iya, gue mau bilang sesuatu sama lo. Lo nggak usah ganggu-ganggu Raymond lagi. Lo lihat, ini cincin tunangan kita. Raymond itu udah tunangan sama gue.